Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Laila Zikra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada pembelajaran video kali ini, kakak ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Sebelum memasuki pembahasan inti, dapat kita lihat bahwa pada video tersebut menunjukkan seseorang sedang bernafas, yaitu dengan menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Jadi, yang dimaksud sistem pernafasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernafas. Sistem pernafasan kita bertanggung jawab membawa udara ke dalam tubuh sehingga kita bisa mendapatkan oksigen. Sistem pernafasan juga menggerakkan udara keluar dari tubuh. Udara yang dihembuskan mengandung lebih banyak gas buangan atau disebut dengan karbon dioksida. Nah, pada video yang telah kita lihat tadi, itu menunjukkan proses bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon. Tetapi, bagaimana sih cara kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida? Nah, agar kita tahu bagaimana cara kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, mari kita simak video ini sampai akhir. Jadi, pada materi sistem pernafasan manusia, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu akan membahas tentang organ-organ pernafasan manusia, dan yang kedua, membahas tentang proses pernafasan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Organ-organ pernafasan pada manusia meliputi rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring setiap udara yang masuk melalui hidung. Rongga mulut berfungsi ketika rongga hidung tidak bisa digunakan untuk bernafas. Contoh, seperti hidung kita sedang mampet, maka kita bisa bernafas melalui mulut. Faring berfungsi sebagai jalan untuk udara yang masuk melalui hidung ataupun mulut. Laring berfungsi dalam mengeluarkan partikel debu yang masuk bersamaan dengan udara. Trakea berfungsi meneruskan perjalanan udara dari laring ke bronkus. Bronkus berfungsi meneruskan perjalanan udara dari trakea ke bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang-cabang dari bronkus yang berfungsi meneruskan perjalanan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam paru. Setelah bersama-sama kita mengenal tentang organ pernapasan pada manusia, selanjutnya kita akan mengetahui proses pernapasan pada manusia. Diawali dengan udara yang memasuki tubuh melalui hidung, yang di dalam hidung tersebut terdapat rambut-rambut pendek dan tebal
yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama dengan udara. Udara tersebut kemudian melewati faring dan laring, lalu disalurkan melalui trakea ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Kemudian, dari bronkiolus ini mengirim udara menuju alveolus yang berada di paru-paru. Maka terjadilah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus yang berada di paru-paru. Jadi, proses pernafasan manusia diawali dengan udara yang masuk ke dalam hidung yang disaring oleh rambut-rambut pendek, kemudian mengalami pertukaran di alveolus, yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pernafasan manusia yang meliputi organ-organ pernafasan dan proses pernafasan manusia, maka dapat kita simpulkan bahwa pernafasan manusia yaitu memindahkan udara segar ke dalam tubuh sambil mengeluarkan gas buangan. Udara yang masuk melalui hidung disaring oleh rambut-rambut pendek yang terdapat di dalam hidung. Lalu, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Seperti pada video pertama, jadi bernafas merupakan proses menghirup oksigen melalui hidung dan mengeluarkan karbon dioksida melalui mulut. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang sistem pernafasan pada manusia. Gimana nih teman-teman? Mudah bukan materi belajar kita kali ini? Tentu sangat mudah ya. Oke teman-teman, karena kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini, maka kakak pamit undur diri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kakak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.